Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yayah Dedi Institute. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar penelitian. Materi ini disarikan dari beberapa literatur milik Profesor Dr. Sugiono yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Kemudian karya Priyono dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif, Aristotik dengan konsep-konsep dasar penelitian, dan beberapa karya penulis kenamaan lainnya, diantaranya adalah John W. Creswell. Video ini kita mulai dari perbincangan seputar konsep dasar penelitian. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang memiliki rasa ingin tahu. Keingintahuan ini terus tumbuh sesuai dengan tahapan pengembangan kejiwaannya. Rasa ingin tahu manusia akan berakhir saat dirinya menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Untuk mendukung keingintahuannya terhadap suatu kebenaran, manusia cenderung melakukan penelitian. Manusia secara inheren dapat mencapai kebenaran, baik melalui pendekatan ilmiah maupun non-ilmiah. Pendekatan ilmiah dilakukan dengan langkah-langkah urut atau sistematis, sehingga diperoleh pengetahuan atau kebenaran yang logis. Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang sama karena tidak berdasar keyakinan pribadi. Pengambilan keputusan atau kesimpulan menjadi lebih objektif. Sederhananya, pendekatan ilmiah merupakan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran melalui cara-cara berpikir ilmiah dengan langkah-langkah sistematis. Berpikir ilmiah dapat dilakukan melalui 3 tahap: skeptis, analitik, dan kritis. Skeptis merupakan kecenderungan untuk mempertanyakan bukti atau fakta pada setiap pertanyaan. Sedangkan analitik adalah upaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan segala permasalahan, memilah mana yang relevan, mana masalah utama, dan lain sebagainya. Sedangkan kritik merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir objektif. Melalui pendekatan ilmiah, manusia berusaha memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Terdapat 3 pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah, yaitu pola pikir induktif, pola pikir deduktif, dan gabungan deduktif-induktif. Pola pikir induktif sering digunakan oleh penganut aliran rasionalisme yang mengatakan bahwa ide tentang kebenaran tersebut sesungguhnya sudah ada, tanpa harus melihat dunia nyata. Pola pikir deduktif dikembangkan oleh penganut aliran empirisme yang beranggapan bahwa kebenaran dan ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Hal ini sering disebut dengan pendekatan objektif yang diterapkan melalui penelitian yang sistematis, empiris, dan kritis. Kedua pola pikir tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kelemahan mendasarnya adalah tidak ditemukannya kata sepakat yang dapat dijadikan landasan dalam kegiatan berpikir secara mendasar. Untuk mengatasinya, diperlukan pengembangan pola pikir yang mampu menutup kelemahan-kelemahan yang muncul dari kedua pola pikir tersebut dengan cara menggabungkan keduanya. Untuk kemudian penggabungan ini disebut dengan aliran konvergensi. Dalam pandangannya, aliran konvergensi berasumsi bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui usaha berpikir yang ditindaklanjuti dengan upaya pencarian bukti-bukti relevan guna memberikan kerangka berpikir logis. Pola pikir inilah yang mendorong munculnya metode ilmiah, sehingga kebenaran dapat diperoleh melalui kegiatan yang terencana, sistematis, dan terkontrol berdasarkan data-data empiris. Lalu bagaimana seharusnya cara berpikir seorang peneliti? Seorang peneliti memiliki pola pikir yang mendukung tugas-tugasnya. Di antaranya berpikir skeptis, analitik, dan kritis, sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Adapun tugas-tugas peneliti adalah meneliti. Penelitian memiliki tujuan utama, yaitu merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sedangkan fungsi dari penelitian adalah mendeskripsikan atau memberikan data dan informasi, menyusun teori, memprediksi, mengestimasi, dan memproyeksi, serta mengendalikan peristiwa maupun gejala atau fenomena yang terjadi. Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian dibagi menjadi penelitian eksplanatif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikasi. Sedangkan dalam pendekatannya,
terbagi menjadi pendekatan longitudinal atau pendekatan bujur, yaitu penelitian yang berfokus pada pengembangan suatu aspek dalam seluruh periode waktu. Dan sementara pendekatan cross section atau pendekatan silang yaitu penelitian yang berfokus pada satu tahapan atau periode waktu tertentu saja. Jika ditinjau dari bidang ilmunya maksud saya, penelitian dibagi menjadi beberapa jenis yang disesuaikan dengan disiplin ilmunya. Semisal penelitian bidang pendidikan, penelitian bidang kedokteran, perbankan, pertanian, dan lain sebagainya. Untuk ragam atau jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif, penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif, menggunakan angka-angka, pengelolaan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Metode penelitian dan penelitian kuantitatif bersifat non-eksperimental seperti deskriptif, survei, ex post-facto, komparatif, dan korelasi nomor. Penelitian kuantitatif menekankan pada kenyataan yang berdimensi zaman, interaktif, dan pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, dan teknik-teknik lengkap lainnya. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif antara lain, pada penelitian kuantitatif terdapat kesenjangan antara peneliti dengan objek yang diteliti, sementara penelitian kualitatif menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh setting di mana hal tersebut berlangsung. Penelitian kuantitatif memandang peneliti lepas dari situasi yang diteliti. Perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif bukan sekedar perbedaan teknis, tapi juga perbedaan secara mendasar. Keduanya bertolak dari pandangan filsafat yang berbeda dengan tentang kenyataan, memiliki asumsi dan pendekatan yang berbeda pula dalam mengkaji kenyataan. Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar yang ada dalam pendekatan kuantitatif bertolak belakang dengan asumsi dasar yang dikembangkan dalam pendekatan kualitatif. Asumsi dasar inilah yang mempengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan proses penelitian secara keseluruhan. Setidaknya ada 3 penggunaan konsep ini dalam penelitian. Kita bicara mengenai pendekatan kualitatif. Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pendekatan sama dengan paradigma, bahkan sama dengan perspektif. Dalam video ini kita sedikit membedakan antara paradigma dan pendekatan. Sekalipun asumsi dasar yang digunakan sedikit banyak sama. Paradigma dikembangkan dalam lingkup bidang studi, seperti dalam sosiologi. Terdapat 3 paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, serta paradigma perilaku sosial. Berbeda pula dalam antropologi. Paradigma yang berkembang adalah paradigma indiografis dan paradigma perilaku. Paradigma bisa diartikan sebagai sudut pandang dalam melihat suatu fenomena atau gejala sosial. Pendekatan dikembangkan dalam lingkup ilmu sosial, sehingga dalam sosiologi dan antropologi maupun ilmu sosial lainnya dikenal pula pendekatan yang sama, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sekali lagi, karena asumsi dasar yang digunakan kurang lebih sama, maka tidak mudah untuk membedakan antara pendekatan dan paradigma. Selain pendekatan, kita juga menggunakan kuantitatif dalam konteks metode dan data. Ada satu hal yang perlu ditekankan di sini, karena sering terjadi salah persepsi, sehingga pemakaian konsep pendekatan kuantitatif, metode kuantitatif, dan data kuantitatif disamaratakan. Hal ini mengakibatkan dalam penerapan penelitian, pengertian konsep-konsep tadi menjadi salah. Misalnya, adanya anggapan bahwa dalam sebuah penelitian kita bisa menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Lalu bagaimana mungkin dengan asumsi dasar yang bertolak belakang diterapkan dalam sebuah penelitian yang sama? Saya akan coba jelaskan perbedaan antara asumsi dasar yang ada dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif, agar Anda menyadari bahwa asumsi dasar dari masing-masing pendekatan bertolak belakang. Kondisi yang memungkinkan adalah
Dalam satu penelitian hanya dapat menggunakan satu pendekatan saja. Namun, dalam satu penelitian yang sama dapat diterapkan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Sehingga kita akan menghasilkan data kuantitatif dan data kualitatif. Tentu, jika menggunakan pendekatan kualitatif, metode kuantitatif sebagai metode utama. Data yang akan dihasilkan adalah data kuantitatif sebagai data utama, sedangkan data kualitatif digunakan sebagai data penunjang. Jika terdapat anggapan bahwa dalam satu penelitian dapat menggunakan dua pendekatan sekaligus, pendapat tersebut salah. Atau mungkin yang dimaksud adalah metode, bukan pendekatan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep dasar penelitian, pendekatan ilmiah dan non-ilmiah, kemudian ragam penelitian, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta asumsi dasar pendekatan kuantitatif. Semoga bermanfaat dan tetap berlatih untuk terus memahami metodologi penelitian pendekatan kuantitatif. Saya Sulmu Ali, pengelola channel Yaya Dedi Institute, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.